Laga Bahrain versus Timnas Indonesia resmi diulang bulan depan di tempat yang netral. Media China remehkan Timnas Indonesia. Mimpi lolos Piala Dunia untuk Timnas masih terbuka lebar. Dua striker Timnas Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun kasih pesan jelang lawan China. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia spesial untuk Anda. Laga Bahrain versus Timnas Indonesia diulang. Wasit Ahmed Al-Kaf terancam dihukum seumur hidup. Banyak fans Timnas Indonesia yang bertanya-tanya, bisakah pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 diulang? Pertanyaan itu mungkin muncul dalam pikiran banyak supporter Timnas Indonesia. Hal itu tak lepas dari kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf yang dianggap menguntungkan tuan rumah Bahrain. Timnas Bahrain susah payah untuk meraih hasil imbang melawan Timnas Indonesia di kandang mereka sendiri Stadion Nasional Kamis 10 Oktober 2024. Sejatinya Bahrain sempat unggul terlebih dahulu ketika pertandingan berjalan 15 menit lewat tendangan bebas jarak jauh Mohamed Marhoun. Timnas Indonesia kemudian menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui Ragnar Oratmangun. Pada menit ke-74, Timnas Indonesia berhasil berbalik unggul 2-1 lewat gol indah Rafael Struijk lewat tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang membuat kiper Bahrain mati langkah. Namun, di menit ke-90+9 Bahrain mampu mencetak gol penyeimbang melalui sontekan Mohamed Marhoun meskipun sudah melewati tambahan waktu. Hal inilah yang menimbulkan protes. Para pemain Indonesia dan ofisial tim termasuk Sintayong sempat melakukan proses kepada wasit. Bahkan, manajer Timnas Indonesia Sumardi mendapatkan kartu merah dari wasit. Menindaklanjuti jalannya pertandingan, PSSI bakal melayangkan protes ke FIFA. Hal itu dikonfirmasi oleh anggota EXCO PSSI Arya Sinulinga. Lantas, bisakah pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia diulang? Meski tidak mudah, namun peluang itu bisa saja terjadi, asalkan kecurangan yang dilakukan benar-benar dapat dibuktikan dan tervalidasi. Seperti yang pernah terjadi pada laga Afrika Selatan melawan Senegal dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018 silam. Kala itu FIFA memutuskan agar laga Afrika Selatan versus Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika diulang. Pasalnya, wasit asal Ghana Joseph Lamti dinyatakan bersalah menghadiahi Afrika Selatan dengan sebuah penalti atas handball Kalidou Koulibaly. Tapi, tayangan ulang menunjukkan bahwa bola sebenarnya mengenai lutut Koulibaly. Berkat penalti itu, Afrika Selatan pun meraih kemenangan 2-1. FIFA menganggap Lamti telah melakukan manipulasi pertandingan. FIFA pun melarangnya untuk terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamti ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Duel pun diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal berhasil memanfaatkan kesempatan kedua itu dan berhasil menang 2-0. Kemenangan tersebut membuat mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2018 Rusia. Mengaca dari kasus Senegal versus Afrika Selatan di atas, Timnas Indonesia berpeluang besar melakukan rematch atau pertandingan ulang melawan Bahrain di tempat yang netral. Seperti diketahui, PSSI saat ini sedang mengirimkan surat protes kepada FIFA terkait kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Bahrain melawan Indonesia. Harapannya laporan dari PSSI langsung di-ACC oleh FIFA dan pertandingan ulang akan resmi digelar di tempat yang netral. Mengingat Timnas Indonesia semakin naik daun belakangan ini dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Tidak hanya itu saja, skuad Garuda juga dianggap sebagai anak emas Federasi Sepak Bola Dunia FIFA sejauh ini. Sebab sekarang Timnas Indonesia dinilai sebagai negara terpilih di Asia. Hal tersebut berkaca dari langkah FIFA yang membuka kantor di Indonesia. Dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian, Garuda Mania?
Media Cina remehkan timnas Indonesia. Media Cina Sohu meremehkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyebut timnas Indonesia menjadi lawan terlemah di grup C. Cina menjadi tim paling buruk sejauh ini di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai laga ketiga mereka sama sekali belum meraih 1 poin pun. Teranyar, tim naga julukan timnas China menelan kekalahan dari Australia dengan skor 1-3 pada Kamis 10 Oktober 2024 di Adelaide Oval. Sebelumnya mereka kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri dan kalah bertandang ke markas Jepang, mereka disikat 0-7. Hasil tersebut membuat Cina terdampar di dasar klasemen sementara grup C dengan tanpa poin. Mereka berjarak 4 poin dari posisi 4 besar dan terpaut 3 angka dari timnas Indonesia yang duduk di urutan kelima. Selanjutnya, tim asuhan Branko Ivankovic itu akan menjamu timnas Indonesia. Media China Sohu menilai skuad Garuda merupakan tim terlemah di grup C sehingga China wajib memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan. Timnas Indonesia saat ini memang juga belum meraih kemenangan di grup C. Kendati demikian, Jaitzes dan kawan-kawan belum pernah kalah setelah menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Bahkan tim Merah Putih membidik 3 poin di kandang China. Hal ini diperlukan guna menjaga asa mencapai target lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengamankan posisi ketiga atau keempat grup C. Oleh karena itu, pertandingan kontra negeri tirai bambu tampaknya bakal sangat seru sebab kedua tim sama-sama berambisi meraih kemenangan perdana. Pertandingan antara timnas Indonesia dengan China dijadwalkan berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 WIB di Qingdao Youth Football Stadium bakal menjadi tuan rumahnya. Mimpi lolos ke Piala Dunia untuk timnas Indonesia masih terbuka lebar. Timnas Indonesia telah melalui 3 laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 3 laga yang sudah berlalu, skuad Garuda masih masuk dalam perburuan tiket menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini memang berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C, namun selisih poin mereka dengan peringkat kedua tidaklah jauh. Australia ada di posisi kedua dengan catatan 4 poin. Selain itu, Arab Saudi dan Bahrain juga berada di peringkat ketiga dan keempat juga memiliki 4 poin di tangan. Jepang ada di posisi teratas dengan catatan 9 poin, sedangkan China jadi juru kunci tanpa poin di tangan. Berkaca pada hal tersebut, harapan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia terbilang masih relevan. Selisih poin menuju 2 besar masih tipis. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ada 2 opsi yang bisa ditempuh. Cara pertama adalah dengan finish di posisi 2 besar dan langsung lolos ke Piala Dunia. Sedangkan cara kedua adalah dengan finish di posisi ketiga atau keempat dan melanjutkan perjuangannya ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam perebutan posisi 2 besar, posisi pertama sepertinya sangat sulit untuk dikejar. Jepang membuktikan diri tampil konsisten dan bisa menunjukkan level di atas tim-tim lainnya di grup C. Posisi kedua masih realistis untuk dikejar. Pertarungan perburuan poin akan ketat untuk tim-tim lainnya, bahkan termasuk China yang belum meraih poin. Sedangkan finish di posisi 3 dan 4 jelas jadi target yang sangat terbuka untuk dikejar. Timnas Indonesia punya peluang bagus untuk bisa finish di posisi tersebut. Dengan 7 laga tersisa, timnas Indonesia masih punya 4 laga kandang dan 3 laga tandang. Laga terdekat adalah laga tandang ke Qingdao untuk bertemu tuan rumah China. Duo striker timnas Indonesia Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun kasih pesan jelang lawan China. Dua bintang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk tampil gemilang dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Keduanya sukses mencetak gol yang membantu Indonesia mengamankan hasil imbang 2-2 di Stadion Nasional Bahrain Rifa. Setelah pertandingan, mereka menyampaikan pesan penuh semangat kepada para supporter Garuda. Melalui unggahan video di akun Instagram resmi timnas Indonesia, Ragnar dan Rafael mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang hadir langsung di stadion. Mereka juga mengirimkan pesan jelang laga berikutnya melawan China. Hello Garuda fans, thank you for the support today in Bahrain. Now we are off to China and hopefully you will support us as well in China. Thank you. Thank you. Gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun ke gawang Bahrain merupakan gol keduanya untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, Ragnar mencetak gol perdananya pada Maret lalu saat timnas Indonesia menang 3-0 melawan Vietnam di Hanoi. Pemain yang bermain sebagai gelandang ini terus menunjukkan kontribusi penting bagi timnas Garuda. Sementara itu, bagi Rafael Struijk, gol melawan Bahrain adalah gol perdananya untuk tim senior Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini melakukan debutnya untuk timnas Indonesia pada laga persahabatan melawan Palestina pada Juni tahun lalu. Sejauh ini, Struijk telah mencetak 5 gol di berbagai level timnas Indonesia, termasuk 1 gol untuk tim senior, 3 gol timnas U23, dan 1 gol timnas U20.
Itulah informasi seputar Timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!